Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang membaca atau mendengarkan ini selalu dalam penjagaan Allah, dilapangkan hatinya, dimudahkan langkahnya, dan diluaskan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin. Terima kasih sudah hadir di sini. Bukan kebetulan kamu sampai di titik ini. Ada hal yang mungkin sedang ingin Allah sampaikan, pelan tapi dalam. Ada satu momen dalam hidup yang sering tidak kita sadari. Bukan karena tidak penting, tapi karena datangnya begitu halus. Tidak ramai, tidak menggelegar, tidak membuat orang langsung tersadar. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Bulan April sering terasa seperti itu. Tidak semua orang peka, tidak semua orang merasakan. Tapi bagi yang sedang menjalani proses dalam diam, bulan ini sering terasa berbeda. Ada yang berubah, walau tidak selalu terlihat jelas. Ada yang bergerak, walau tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebagian orang mungkin mengingat nasihat para ulama, termasuk yang pernah disampaikan oleh Mbah Moen, tentang waktu-waktu tertentu yang menjadi titik penentu. Bukan hanya untuk hari itu saja, tapi untuk perjalanan panjang ke depan. April sering menjadi salah satu titik itu. Bukan karena bulannya yang istimewa secara nama, tapi karena apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ada doa-doa yang sudah dipanjatkan, ada harapan yang sudah dititipkan, ada air mata yang mungkin jatuh tanpa diketahui siapapun. Dan di bulan ini, semuanya mulai menemukan jalannya. Kadang tidak langsung terlihat sebagai jawaban, kadang justru terasa seperti ujian lanjutan. Tapi kalau direnungkan lebih dalam, sebenarnya ada sesuatu yang sedang disusun dengan rapi. Ada orang yang tiba-tiba mendapatkan kemudahan. Jalannya dibukakan, rezekinya seperti mengalir lebih lancar. Tapi ada juga yang justru merasa sebaliknya. Seperti diuji lagi, seperti ditahan, seperti belum menemukan titik terang. Disitulah banyak orang mulai ragu. Padahal bisa jadi, yang terjadi bukan penolakan, tapi penyesuaian. Karena rezeki itu bukan sekadar tentang apa yang datang, tapi juga tentang kapan, bagaimana, dan dalam kondisi seperti apa kita menerimanya. Allah tidak pernah salah memberi, tapi seringkali kita yang belum siap menerima. Di bulan ini, ada proses yang berjalan dalam diam. Proses yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa di dalam hati. Hati yang mulai lebih tenang, pikiran yang tidak lagi terlalu gelisah, cara pandang yang perlahan berubah. Hal-hal seperti ini sering dianggap sepele, padahal justru itu tanda awal, tanda bahwa sesuatu sedang disiapkan. Karena sebelum rezeki besar datang, biasanya hati terlebih dahulu dilapangkan. Sebelum pintu dibuka, biasanya langkah terlebih dahulu diarahkan. Dan proses itu tidak selalu nyaman. Masuk ke bagian yang lebih dalam, kita mulai menyadari satu hal. Bahwa tidak semua rezeki datang dengan cara yang kita inginkan. Kadang kita berharap hasil cepat, tapi yang datang justru penundaan. Kita berharap kemudahan, tapi yang datang justru tantangan. Kita berharap kepastian, tapi yang datang justru kebingungan. Di titik ini, banyak yang berhenti. Bukan karena tidak kuat, tapi karena merasa tidak dihargai oleh usaha yang sudah dilakukan. Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi. Allah sedang merapikan sesuatu. Ada jalan yang sedang diluruskan. Ada arah yang sedang diperbaiki. Ada hal-hal yang mungkin harus disingkirkan dulu sebelum sesuatu yang lebih baik datang menggantikan. Tapi karena prosesnya tidak instan, kita sering salah paham. Kita mengira semuanya menjauh, padahal sedang didekatkan dengan cara yang berbeda. April sering menjadi fase seperti ini. Fase di mana kita diajak untuk melihat lebih dalam. Bukan hanya melihat hasil, tapi memahami proses. Bukan hanya menunggu jawaban, tapi belajar percaya. Percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Percaya bahwa setiap doa yang pernah dipanjatkan tetap didengar. Percaya bahwa setiap langkah yang pernah diambil tetap dihitung. Di fase ini, yang membedakan bukan siapa yang paling cepat mendapatkan hasil, tapi siapa yang paling kuat menjaga keyakinan.
Karena keyakinan itulah yang akan menentukan arah. Kalau hari ini kamu merasa seperti belum sampai, belum berhasil, belum mendapatkan apa yang diharapkan, coba tarik napas pelan. Lihat kembali perjalananmu. Mungkin ada hal yang berubah. Mungkin ada cara berpikir yang berbeda. Mungkin ada ketenangan yang dulu tidak kamu rasakan. Kalau itu ada, berarti kamu sedang bergerak. Walau pelan, tapi pasti. Dan seringkali, yang pelan justru yang bertahan lama. Masuk ke bagian yang paling halus, ada tanda-tanda yang sering tidak disadari. Tanda bahwa rezeki sebenarnya sudah mulai bergerak. Bukan dalam bentuk uang yang langsung datang. Bukan dalam bentuk keberhasilan besar yang langsung terlihat. Tapi dalam bentuk yang lebih tenang. Perasaan yang lebih ringan. Hati yang tidak lagi mudah gelisah. Pikiran yang lebih jernih. Hal-hal seperti ini sering dianggap biasa. Padahal ini adalah pondasi. Karena rezeki yang baik tidak hanya tentang bertambahnya sesuatu di luar, tapi juga tentang kesiapan di dalam. Ada juga tanda lain yang sering muncul. Pertemuan dengan orang-orang baru, percakapan yang membuka wawasan, kesempatan kecil yang awalnya terlihat biasa, tapi ternyata membawa dampak besar. Atau bahkan kehilangan sesuatu yang dulu dianggap penting, tapi ternyata membuat hidup menjadi lebih ringan. Semua ini adalah bagian dari pergerakan. Pergerakan yang tidak selalu disadari, tapi nyata. Karena Allah tidak selalu memberi dengan cara yang langsung terlihat. Kadang Dia memberi dengan cara yang membuat kita bertumbuh dulu, baru kemudian menerima. Dan pertumbuhan itu seringkali terjadi dalam diam. Kalau kamu hari ini merasa lebih tenang dari sebelumnya, itu bukan kebetulan. Kalau kamu mulai lebih mudah bersyukur, itu bukan hal kecil. Kalau kamu mulai bisa menerima keadaan tanpa terlalu banyak protes, itu adalah perubahan besar. Karena dari situlah semuanya dimulai. Rezeki yang baik tidak datang ke hati yang penuh keluhan. Rezeki yang berkah tidak tinggal di hati yang penuh keraguan. Maka Allah membersihkan dulu, melapangkan dulu, menyiapkan dulu. Dan April sering menjadi momen di mana semua itu mulai terlihat hasilnya. Walau belum sepenuhnya jelas, tapi sudah mulai terasa. Sekarang, kembali lagi ke dalam diri. Apakah kamu mau melihat semua ini sebagai proses yang bermakna, atau hanya sebagai fase yang melelahkan? Apakah kamu memilih untuk tetap percaya, atau mulai menyerah? Karena pilihan itu akan menentukan arah ke depan. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting, tetap berjalan. Tetap menjaga hati. Tetap percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur hidup hambanya. Dan jika saat ini kamu merasa ada sesuatu yang mulai berubah, sekecil apapun itu, jangan diabaikan. Itu bisa jadi tanda bahwa pintu yang selama ini kamu tunggu sudah mulai terbuka. Pelan, tapi pasti, kalau kamu sampai di titik ini, dan kamu merasa hatimu tersentuh, merasa ada harapan yang kembali muncul, tuliskan amin di dalam hati atau di tempat kamu bisa menuliskannya. Sebagai doa, sebagai harapan, sebagai bentuk keyakinan bahwa apa yang sedang kamu jalani tidak sia-sia. Semoga Allah melapangkan setiap langkahmu, menguatkan setiap sabarmu, dan menjadikan bulan ini sebagai awal dari rezeki yang terus mengalir dalam hidupmu. Amin. Semoga kamu yang masih bertahan sampai di bagian ini selalu dijaga oleh Allah, ditenangkan hatinya, dan diluaskan jalan rezekinya. Amin. Ada satu fase dalam hidup yang sering membuat seseorang diam lebih lama dari biasanya. Bukan karena tidak punya harapan, tapi karena sedang mencoba memahami keadaan. Fase di mana doa sudah sering dipanjatkan, usaha sudah dilakukan, tapi hasilnya belum juga terlihat seperti yang diinginkan. Dan anehnya, justru di bulan seperti April ini, banyak orang merasakan hal itu. Seperti ada jeda, seperti ada penahanan, seperti ada sesuatu yang belum diizinkan untuk terjadi. Kalau kamu pernah merasakan ini, kamu tidak sendiri. Karena memang tidak semua rezeki datang dengan cara yang cepat dan langsung. Ada yang harus melewati proses panjang. Ada yang harus diputar jalannya.
Ada yang harus ditunda sampai waktu yang benar-benar tepat. Di titik ini, sering muncul pertanyaan dalam hati. Apakah doa selama ini tidak didengar? Apakah usaha selama ini tidak cukup? Apakah memang belum waktunya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar, sangat manusiawi. Tapi kalau direnungkan lebih dalam, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Bahwa Allah tidak pernah menunda tanpa alasan. Setiap penundaan selalu membawa maksud. Setiap keterlambatan selalu menyimpan hikmah. Hanya saja, tidak semuanya langsung bisa dipahami. Ada orang yang baru mengerti setelah bertahun-tahun. Ada yang baru sadar setelah melewati banyak kejadian. Dan ada juga yang tetap tidak menyadari, karena terlalu sibuk melihat apa yang belum dimiliki. Padahal kalau diperhatikan dengan lebih tenang, ada banyak hal yang sebenarnya sudah berubah. Mungkin bukan hasil yang besar, mungkin bukan pencapaian yang terlihat, tapi perubahan kecil dalam diri. Cara kamu menghadapi masalah yang sekarang lebih tenang. Cara kamu menerima keadaan yang sekarang lebih lapang. Cara kamu melihat hidup yang sekarang tidak lagi sesempit dulu. Ini bukan hal kecil. Ini tanda bahwa kamu sedang dibentuk. Karena rezeki yang besar tidak hanya butuh usaha, tapi juga butuh kesiapan. Dan kesiapan itu dibangun dari dalam. Di bulan ini, banyak orang diuji di bagian itu. Bukan diuji tentang seberapa keras mereka bekerja, tapi seberapa kuat mereka bertahan. Bukan diuji tentang seberapa besar impian mereka, tapi seberapa dalam keyakinan mereka. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan hanya apa yang kamu lakukan, tapi bagaimana kamu menyikapi apa yang belum terjadi. Ada satu hal yang menarik untuk direnungkan. Seringkali, ketika sesuatu belum datang, kita langsung menganggap itu sebagai kegagalan. Padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan. Bisa jadi Allah sedang menahan sesuatu yang sebenarnya belum baik untukmu. Atau mungkin, Allah sedang memindahkanmu ke jalan yang lebih tepat. Hanya saja, karena kita tidak melihat keseluruhan gambarnya, kita merasa semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Padahal sebenarnya, semuanya sedang disusun dengan sangat rapi. Di titik ini, yang dibutuhkan bukan hanya kesabaran, tapi juga kepercayaan. Percaya bahwa apa yang sedang terjadi bukan kesalahan. Percaya bahwa apa yang belum datang bukan penolakan. Percaya bahwa apa yang terasa berat ini justru sedang menguatkan. Kalau kamu hari ini merasa seperti berjalan sendirian, coba ingat kembali perjalananmu. Ada banyak hal yang dulu kamu pikir tidak akan bisa dilewati, tapi ternyata kamu berhasil melewatinya. Ada banyak momen di mana kamu hampir menyerah, tapi ternyata kamu masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu bukan karena kamu kuat sendirian. Itu karena Allah yang menguatkan. Dan kalau sampai hari ini kamu masih diberi kemampuan untuk bertahan, itu berarti masih ada rencana yang sedang disiapkan untukmu. Tidak mungkin perjalanan sejauh ini berakhir tanpa makna. Tidak mungkin semua usaha yang sudah kamu lakukan hilang begitu saja. Semuanya tersimpan, semuanya dihitung, semuanya akan kembali dalam bentuk yang mungkin tidak kamu duga. Di bulan April ini, ada banyak hal yang sedang bergerak, walau tidak terlihat, tapi nyata. Ada pintu yang mulai dibuka perlahan. Ada jalan yang mulai diarahkan. Ada peluang yang mulai mendekat, walau belum sepenuhnya terlihat jelas. Dan seringkali, tanda-tanda ini hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Bukan oleh pikiran yang penuh kekhawatiran. Maka kalau hari ini kamu merasa gelisah, tidak apa-apa. Itu bagian dari proses. Tapi jangan biarkan kegelisahan itu menghapus keyakinanmu. Karena keyakinan adalah satu-satunya hal yang bisa membuatmu tetap berjalan saat semuanya belum jelas. Coba pelan-pelan kamu lihat hidupmu sekarang. Apakah benar semuanya buruk? Apakah benar tidak ada satupun hal baik yang terjadi? Atau sebenarnya ada, tapi kamu terlalu fokus pada apa yang belum kamu dapatkan? Disinilah letak pergeseran yang sering tidak disadari. Ketika seseorang mulai lebih fokus pada kekurangan, maka semua yang ada terasa tidak cukup. Tapi ketika seseorang mulai melihat apa yang sudah dimiliki,
maka hati perlahan menjadi lebih tenang. Dan dari ketenangan itu, muncul kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk melanjutkan, kekuatan untuk tetap percaya. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak berhenti di tengah jalan. Dan kamu yang masih ada di titik ini, yang masih mau mendengarkan, yang masih mau bertahan, itu sudah menunjukkan sesuatu. Bahwa kamu tidak menyerah. Walau mungkin lelah, tapi kamu tetap berjalan. Walau mungkin bingung, tapi kamu tetap mencoba. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatmu terus melangkah. Di bagian ini, tidak ada janji instan. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan langsung berubah dalam waktu dekat. Tapi ada satu hal yang bisa diyakini. Bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, akan membawa dampak besar di masa depan. Bahwa setiap kesabaran yang kamu jaga hari ini, akan membuka pintu yang lebih luas nanti. Bahwa setiap doa yang kamu panjatkan hari ini, tidak pernah sia-sia. Dan jika kamu masih percaya pada itu, maka kamu sedang berada di jalan yang benar. Kalau hatimu sampai di titik ini, dan kamu merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih kuat, sedikit lebih yakin, itu sudah cukup. Tidak perlu memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja. Tidak perlu pura-pura kuat, cukup terus berjalan dengan apa adanya. Karena Allah tidak melihat seberapa sempurna kamu, tapi seberapa tulus kamu bertahan. Dan jika kamu ingin menguatkan niatmu hari ini, ingin meneguhkan kembali keyakinanmu, tuliskan amin dalam hatimu. Sebagai doa sederhana, sebagai pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Sebagai bentuk harapan bahwa semua yang sedang kamu jalani akan berujung baik. Semoga Allah memudahkan setiap langkahmu, mengganti setiap lelahmu dengan kebaikan, dan menjadikan semua proses ini sebagai jalan menuju rezeki yang penuh berkah. Amin. Semoga kamu yang sampai di bagian ini benar-benar sedang berada dalam penjagaan Allah, ditenangkan hatinya, dan dipertemukan dengan rezeki yang baik, yang menenangkan, yang tidak hanya cukup tapi juga membawa keberkahan. Amin. Sampai di titik ini, mungkin ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Tidak selalu besar, tidak selalu mencolok, tapi ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam diri. Dan justru disitulah banyak orang sering tidak menyadari bahwa rezeki itu tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat. Tidak selalu berupa angka, tidak selalu berupa pencapaian, tidak selalu berupa sesuatu yang bisa dipamerkan. Kadang, rezeki datang dalam bentuk yang lebih sunyi, dalam bentuk hati yang lebih tenang, dalam bentuk pikiran yang tidak lagi sesempit dulu, dalam bentuk perasaan yang lebih ringan menjalani hari. Hal-hal seperti ini sering dianggap biasa, padahal inilah awal dari sesuatu yang besar. Karena ketika hati sudah tenang, keputusan menjadi lebih jernih. Ketika pikiran lebih lapang, langkah menjadi lebih terarah. Ketika perasaan lebih ringan, hidup terasa lebih mudah dijalani. Dan dari situlah, pintu-pintu lain mulai terbuka. April sering menjadi fase di mana tanda-tanda ini mulai muncul. Tidak selalu disadari, tapi perlahan terasa. Ada yang mulai merasa tidak lagi seberat dulu menghadapi masalah. Ada yang mulai bisa menerima keadaan tanpa terlalu banyak perlawanan. Ada yang mulai menemukan makna di balik kejadian-kejadian yang sebelumnya terasa menyakitkan. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang menggeser sesuatu dalam hidupmu. Menggeser cara pandangmu, menggeser arah langkahmu, menggeser jalan yang akan kamu tempuh ke depan. Dan seringkali, pergeseran ini terjadi sebelum rezeki yang lebih besar datang. Karena rezeki yang besar tidak hanya butuh tempat, tapi juga butuh kesiapan. Ada orang yang diberi banyak, tapi tidak siap, akhirnya hilang begitu saja. Ada yang diberi sedikit demi sedikit, tapi karena siap, akhirnya bertahan dan berkembang. Dan kesiapan itu sedang dibangun di dalam dirimu sekarang. Mungkin kamu tidak menyadarinya. Mungkin kamu merasa tidak ada perubahan berarti. Tapi coba lihat lebih dalam. Apakah kamu masih mudah marah seperti dulu? Apakah kamu masih mudah putus asa seperti dulu?
Apakah kamu masih melihat hidup dengan cara yang sama seperti dulu? Kalau jawabannya mulai berubah, berarti ada proses yang sedang berjalan. Dan proses itu tidak sia-sia. Selain perubahan dalam diri, ada juga tanda lain yang sering muncul tanpa disadari. Pertemuan-pertemuan yang terasa kebetulan, tapi sebenarnya membawa pesan. Obrolan sederhana yang tiba-tiba membuka pikiran. Kesempatan kecil yang awalnya terlihat biasa, tapi ternyata membawa dampak besar. Atau bahkan, kehilangan sesuatu yang dulu terasa penting. Banyak orang takut kehilangan, merasa bahwa kehilangan adalah tanda kemunduran. Padahal tidak selalu seperti itu. Kadang, kehilangan adalah cara Allah mengosongkan tempat, agar sesuatu yang lebih baik bisa masuk. Tapi karena prosesnya tidak nyaman, kita sering menolaknya. Kita menganggapnya sebagai hal buruk, padahal itu bagian dari perbaikan. April sering membawa fase ini. Fase di mana ada yang dilepaskan, ada yang dipindahkan, ada yang diubah. Dan tidak semua orang siap menerimanya. Tapi bagi yang mau melihat lebih dalam, semua ini sebenarnya mengarah ke satu hal. Perubahan yang lebih baik, tidak harus cepat, tidak harus besar, tapi pasti. Di titik ini, yang paling penting bukan lagi seberapa besar yang kamu dapatkan, tapi seberapa peka kamu menyadari apa yang sedang terjadi. Karena banyak orang yang sebenarnya sudah dekat dengan rezekinya, tapi tidak menyadarinya. Mereka terlalu fokus pada apa yang belum ada, sampai tidak melihat apa yang sudah mulai datang. Padahal tanda-tandanya sudah jelas. Hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, lingkungan yang mulai berubah, kesempatan yang perlahan muncul. Semua ini adalah bagian dari pergerakan. Dan pergerakan ini tidak akan berhenti selama kamu tetap berjalan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan hasil. Karena apa yang datang dengan cara yang tepat akan bertahan lebih lama. Dan apa yang diberikan oleh Allah dengan cara yang baik akan membawa ketenangan, bukan hanya kesenangan sesaat. Kalau hari ini kamu merasa belum sampai, tidak apa-apa. Selama kamu masih berjalan, kamu belum gagal. Selama kamu masih percaya, kamu belum kehilangan arah. Dan selama kamu masih mau memperbaiki diri, pintu itu masih terbuka. Di bagian akhir ini, semuanya kembali ke satu hal. Keyakinan. Bukan keyakinan yang keras dan penuh tuntutan. Tapi keyakinan yang tenang, yang tidak terburu-buru, yang tidak memaksa. Keyakinan bahwa Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Keyakinan bahwa setiap proses yang kamu jalani ada maknanya. Keyakinan bahwa semua ini tidak sia-sia. Dan dari keyakinan itu, akan muncul ketenangan. Ketenangan yang membuatmu tidak lagi terlalu khawatir tentang masa depan. Ketenangan yang membuatmu bisa menjalani hari dengan lebih ringan. Ketenangan yang membuatmu percaya bahwa semua akan baik-baik saja, walau belum terlihat sekarang. Jika kamu sampai di titik ini, dan kamu merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirimu, sekecil apapun itu, jangan diabaikan. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Dan kalau hatimu tergerak, jika kamu ingin menguatkan kembali niatmu, meneguhkan kembali keyakinanmu, ucapkan amin. Sebagai doa, sebagai harapan, sebagai bentuk bahwa kamu percaya pada rencana Allah. Semoga Allah membuka